Begitu kekuatan ini muncul, bencana di langit tiba-tiba berdenyut, dan dia jelas merasakan daya tarik yang kuat. Semua orang terkejut dan bertanya-tanya, mengapa Tomoyu memiliki kekuatan ras manusia di tubuhnya, dan itu benar-benar mengintegrasikan kekuatan ini ke dalam tubuhnya, menjadikan dirinya iblis dan manusia. Ini benar-benar sensasional. Metode terlarang dari iblis mati. Anda benar-benar memasukkan darah ras manusia ke dalam tubuh Anda, memengaruhi darah iblis Anda. Tomoyu, apakah kamu terlalu gila? Dengan cara ini, darah ras manusia akan mempengaruhimu. Kekuatan iblis di tubuhmu akan memiliki dampak yang tidak dapat diperbaiki pada masa depanmu. Ucap Sein Demon Wrestling Yuan melihat adegan ini, dan dia jelas terkejut dengan tindakan Tomoyu. Ternyata Tomoyu menyerap darah dari begitu banyak ras manusia yang kuat untuk mengintegrasikan darah ras manusia ke dalam tubuhnya sendiri. Gumam Yao Wuming juga terkejut, meskipun dia terlibat dalam semua ini, tetapi sama sekali tidak ada pemikiran bahwa rencana Tomoyu ternyata adalah ini, tetapi mengapa dia melakukan ini? Apakah karena api bencana ini? Tomoyu tertawa terbahak-bahak seraya berkata, hahaha, Ling Yuan, Anda juga anggota dari ras iblis suci. Anda memiliki pemahaman tentang bencana dan api dunia bawah ini, yang mewakili api bencana dari ras iblis kami. Ras iblis memiliki arti khusus. Ini bukan hanya api iblis, tetapi juga mewakili aturan dan konsep artistik bencana. Rumor mengatakan bahwa di zaman kuno, bencana ini adalah sumber api tertinggi bencana iblis kita. Dengan malapetaka ini, adalah mungkin untuk mendapatkan warisan bencana tertinggi dari ras iblis, mencapai yang tertinggi, dan menjadi sosok besar yang sebenarnya dari ras iblis. Tatapan Tomoyu ganas, dan cahaya ajaib berlama-lama di seluruh tubuhnya, api bencana itu perlahan terpengaruh olehnya. Dialog antara Tomoyu dan Ling Yuan juga mengejutkan semua orang. Api ajaib ini bukan hanya inti dari terobosan yang mulia Skyfire di ranah yang mulia, tetapi tidak terduga bahwa ada posisi seperti itu di antara iblis. Setan kuno adalah bencana tertinggi asal-usul api. Semua orang menghirup udara. Makhluk tertinggi hanyalah sebuah gelar, seperti penguasa alam suci, tetapi pada kenyataannya, ada celah di ranah yang mulia. Anda hanya bisa menyebutnya yang mulia ketika Anda pertama kali memasuki alam orang yang telah berakhir. Xiao Yao Supreme, yang dapat memperbaiki surga yang rusak saat itu. Pada titik ini, dunia berubah dan aturan direproduksi di ujung jari, sungguh tak tertandingi. Tomoyu, api asal mula bencana tertinggi hanyalah sebuah legenda. Jika api ini benar-benar api asal Lord of Disaster, bagaimana bisa diambil oleh puncak ras manusia saat itu? Ucap Ling Yuan mencibir. Oh, apakah itu? Ling Yuan, kamu seharusnya tidak bertarung melawanku, katakan saja dengan sengaja, tetapi tidak ada gunanya bagimu untuk cemburu. Api bencana ini pasti akan menjadi lukisan bulu iblisku. Ucap Tomoyu percaya diri. Apakah kamu pikir kamu sendiri yang siap? Jejak aura manusia juga muncul dari Ling Yuan, yang merupakan kekuatan jiwa manusia. Segera setelah kekuatan ini keluar, hubungan antara dia dengan bencana dan api dunia bawah juga meningkat secara dramatis, dan sekali lagi bersaing dengan Tomoyu. Tomoyu terkejut, karena juga ada aura manusia di Ling Yuan. Ini adalah kekuatan jiwa manusia, juga kekuatan iblis. Anda sebenarnya telah memadukan jiwa manusia Tianjiao dan iblis ke dalam jiwa Anda sendiri. Tidakkah kamu takut jiwa iblis sucimu akan terkontaminasi, dan kamu tidak akan pernah bisa menyembunyikan dirimu sendiri? Ucap Tomoyu meraung. Di sisi lain, Yao Wuming dan yang lainnya menyaksikan tuan-tuan ini berlomba-lomba mencari api malapetaka. Mata mereka berbinar, dan mereka naik ke langit. Mereka hanya berlomba-lomba untuk menangkap sisa cahaya api ajaib itu. Pertama-tama bersainglah untuk mendapatkan sinar api iblis lainnya ini, sehingga kamu dapat mengubah dirimu sendiri. Setidaknya Anda akan mendapatkan 18 api kekuatan gaib yang bisa dikuasai dan memiliki kesempatan untuk menjadi guru suci. Ketika saatnya tiba,
Anda akan bersaing untuk api bencana. Pikir Yao Wuming mencibir dalam hatinya. Bukan hanya dia, tetapi beberapa master lain juga menembak satu demi satu, dan menyerap cahaya ajaib di langit. Beberapa penguasa puncak yang lebih lemah semuanya akan menjara api sihir biasa, tetapi sebagian besar master, langsung membidik 18 api ajaib dengan aturan kekuatan magis tingkat Sage. Ketika altar api ajaib meledak, cahaya ajaib yang tak terbatas mekar. Banyak master yang belum pernah melihat altar sebelumnya dalam jangkauan cahaya ajaib dengan jelas melihat pemandangan ini. Kekuatan menindas dari cahaya ajaib, tiba-tiba melemah, membanjiri mata semua orang. Warisan Venerable Skyfire, ayo masuklah. Dalam sekejap, banyak master bersemangat, Zhou Sheng dan Wei Siking juga menunjukkan kegembiraan, satu persatu melonjak ke langit. Tiba-tiba, ada kekacauan di lapangan, dengan ledakan di mana-mana, dan beberapa master saling menembak. Namun, api iblis di langit meskipun kekuatan penekannya sangat berkurang, tetapi jika seseorang ingin mengambil api iblis ini, bahkan jika itu kecil, dia tetap akan sangat tertindas, sehingga banyak penguasa puncak hanya bisa mendapatkan yang kecil. Dan tidak mungkin menyerap terlalu banyak. Meskipun ada banyak master di tempat kejadian, tidak banyak yang benar-benar menjara api ajaib. Dibandingkan dengan jumlah api ajaib di langit, celahnya terlalu besar. Dan ketika api iblis meledak, Zixiaodou Li Gong di tubuh Qin Chen juga mekar dengan gembira. Pada saat yang sama, banyak api langit di tubuh Qin Chen juga bergoyang dengan penuh semangat, seolah-olah lapar yang tak terhitung lamanya. Qin Chen sekarang bahkan tidak peduli untuk mengambil tindakan pada Yao Wuming. Dia menghadap langit yang penuh dengan api iblis di atas kepalanya. Dalam cahaya sihir yang kuat, di tubuh Qin Chen, aura Zixiaodou Li Gong didesak secara ekstrim, dan 4 api langit besar juga didorong secara paksa olehnya. Dengan lambaian lengan bajunya yang besar, dia menunjukkan kekuatan magis luar angkasa dari cakram giok. Napas pohon iblis 10.000 alam diam-diam mengisi kekuatan spasial Qin Chen. Dalam sekejap, api iblis di langit tampaknya telah menghadapi musuh bebuyutan, dan mereka semua mengalir ke dalamnya. Bahkan api iblis yang diwarisi oleh 18 orang bijak yang tergantung di atas api iblis di langit menunjukkan rasa kagum. Qin Chen mengambil kesempatan itu dan menunjukkan semua kekuatannya. Dia berubah menjadi sungai takdir yang panjang. Nafas sungai waktu melewatinya. Kekuatan ruang meresap antara langit dan bumi. Dengan tangan besar menggaruk-garuk, membentuk ruang tak berujung untuk ditelan. Banyak api iblis tiba-tiba semuanya jatuh ke tangan besar kelompok hantu dewa iblis Qin Chen ini, dan kemudian dalam sekejap, mereka dikirim ke ruang luas lempeng giok semesta. Qin Chen seperti ikan paus panjang yang menyerap air laut, api ajaib di langit itu semua diserap olehnya dengan panik, dan mengalir ke tubuhnya seperti semburan. Selain itu, Qin Chen menggunakan kekuatan magisnya, matanya terkunci pada 18 api iblis tingkat atas itu, dan tiba-tiba ada 13 atau 4 api iblis itu langsung tertarik oleh Qin Chen dan bergegas ke sisinya. Banyak master di tempat kejadian melihat bahwa Qin Chen menarik lebih dari selusin api sihir tingkat atas sekaligus, dan menelan sejumlah besar api ajaib. Mata semua orang memerah. Bahkan Yao Wuming dan yang lainnya akan menjadi gila, dan mereka merasa patah hati. Raungan dan deru paru-paru mereka terbelah. Mereka tidak menyangka bahwa Qin Chen tidak akan tertarik oleh cahaya ajaib sama sekali. Namun, mereka tidak menyerang Qin Chen, tetapi menatap api iblis di depan mereka, karena mereka bahkan tidak bisa menyerap api iblis di depan mereka untuk saat ini. Keluar dari sini, teriak Master Yao Wuming, Little Demon King, Star Giant Race, dan Golden Wing Race yang masih menatap api iblis di depan mereka. Setiap master yang berani mendekati mereka langsung dipenggal oleh mereka. Siapa orang ini? Terkutuklah karena menjarah begitu banyak api ajaib sendirian. Siapapun dia, bunuh dia dan rebut api ajaib darinya. Teriak beberapa tuan yang datang kemudian. Meskipun kekuatan mereka bukan tingkat atas, tetapi penglihatan mereka tidak lemah,
mereka segera melihat bahwa lebih dari 10 api sihir tingkat atas yang diserap Qin Chen dan yang lainnya adalah yang paling banyak. Tetapi mereka tidak berani bertarung satu sama lain. Sedangkan Yao Wuming dan yang lainnya masih terus berkompetisi. Mata Qin Chen dingin, dia tidak peduli ras mana yang menantangnya. Karena orang itu bergegas, itu artinya adalah lawannya. Dia berteriak, dan tubuh kuno itu meledak, dan energi pedang mengalir ke langit seperti biasa. Cahaya pedang lewat, dan seorang penguasa langsung dibelah tubuhnya, dan berdarah ke langit. Dalam sekejap, lusinan tuan dipenggal oleh Qin Chen, darah mengalir kemana-mana, sungguh sangat menyedihkan. Adegan ini juga mengejutkan para master lainnya yang tidak punya waktu untuk bergegas. Orang ini bukan manusia, dia hanyalah iblis. Baru kemudian mereka mengerti mengapa Yao Wuming tidak menargetkan Qin Chen. Kemudian Qin Chen mengambil selusin api sihir tingkat atas sendiri, dan terus-menerus menyerapnya, menelannya, dan memasukkannya ke dalam cakram giok. Tapi bagaimanapun, api ajaib ini memiliki aura yang luar biasa, bahkan Qin Chen tidak dapat sepenuhnya menyerapnya dalam waktu singkat. Yah, Qin Chen ini menarik lebih dari selusin api iblis tingkat atas saja, tapi dia tidak bisa langsung menyerapnya. Sebaliknya, dia jatuh ke jalan buntu. Ini adalah kesempatan kita. Selama kita memperbaiki api iblis di depan kita, kita bisa menembak Qin Chen. Ucap Yao Wuming melihatnya dengan sangat gembira. Beberapa penguasa top cemas dan frustrasi. Meskipun masih banyak api ajaib di altar, tetapi yang tersisa hanyalah api ajaib biasa. Siapa yang tidak ingin mendapatkan warisan api ajaib teratas? Jika Qin Chen hanya menyambar satu, mungkin akan baik-baik saja. Tapi sekarang, Qin Chen telah menyambar 80% api ajaib sekaligus, jadi bagaimana mungkin orang-orang ini tidak menjadi gila? Dalam sekejap, 100 penguasa teratas datang untuk membunuh Qin Chen, dan momentumnya sepertinya menembus langit. Di antara tuan-tuan ini, termasuk itu tuan dari berbagai ras, yang saat ini semuanya menjadi gila. Saudara Qin, hati-hati. Ketika Zhou Sheng, Wei Siking, Ku Gaofeng, Kuan Muliu dan yang lainnya melihat ini, mereka buru-buru berseru dan ingin melangkah maju untuk membantu. Bahkan Murong Bingyun ikut mengepalkan tangannya dan berteriak mengingatkan. Namun, basis kultivasi mereka terlalu rendah. Dan dalam serangan begitu banyak master, mereka hanya bisa terpesona, tanpa dapat menimbulkan efek pencegahan apapun. Saat ini Qin Chen merasakan niat membunuh dari tuan yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, dia sendiri tidak berani menganggapnya sepele. Tubuh fisik kuno, kekuatan magis waktu. Teriak Qin Chen langsung mengaktifkan kekuatan magis waktu dan kekuatan fisik tubuh kuno. Dalam sekejap, waktu di dunia ini terasa membeku. Qin Chen dengan cepat terus mengumpulkan lusinan api sihir tingkat atas yang dia tarik ke Universe Jade Plate. Dan kemudian pindah langsung dari altar ini. Sesaat kemudian, aliran besar serangan menenggelamkan posisi Qin Chen, tetapi Qin Chen telah menghilang dari sana. Kemudian, mereka melihat Qin Chen berjalan keluar dari kehampaan tanpa cedera. Qin Chen sedikit terkejut. Jika bukan karena transformasinya, dia tidak akan mampu menahan serangan dari begitu banyak master. Begitu dia dipukuli, meskipun dia tidak akan mati, dia pasti akan terluka parah. Pada saat itu, dia akan kehilangan daya hisapnya pada api ajaib tingkat atas itu, dan akan sulit untuk menyerapnya kembali. Untungnya, dia berhasil pada menit terakhir. Ayo bunuh orang itu, dan mari perjuangkan warisan yang mulia Skyfire. Teriak salah satu dari mereka. Namun, sebelum suaranya dapat diselesaikan, seluruh orang itu tiba-tiba terbelah, dan sesosok muncul di sampingnya. Itu adalah Qin Chen. Saat ini tangannya berlumuran darah, dan matanya tajam. Dia berkata, "Siapa lagi yang mau menyerangku?" Ucap Qin Chen menjilat lidahnya. "Anda begitu berani?" Jawab seorang penguasa puncak lainnya sangat marah. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya,
tiba-tiba Qin Chen melintas, dan Qin Chen telah muncul di sampingnya dengan sebuah pukulan. Dia ingin bereaksi tetapi sudah terlambat. Dengan suara ledakan, seluruh sosok itu langsung terkoyak, dan meledak menjadi kabut darah di langit. Satu lagi seorang di alam tuan jatuh dalam sekejap. "Ayo, siapa lagi yang berani?" ucap Qin Chen memandang semua orang dengan mata dingin. Untuk sesaat, pengadilan terdiam dan tercengang. Semua orang diam dan tidak ada yang berani berbicara. Qin Chen mendengus dingin, memalingkan wajahnya ke api bencana itu kembali. Dia tidak berjuang untuk api ajaib di depan Yao Wuming. Karena dia telah mendapat selusin api ajaib seperti itu. Dan butuh waktu untuk menjarah sebagiannya lagi. Sebaliknya, api bencana adalah yang paling mulia dan paling berharga dalam warisan yang mulia Skyfire. Selain itu, Tu Moyu dan tuan lain dari klan iblis sudah mulai mencoba menarik api bencana, dan jika Qin Chen tidak bergerak, itu akan terlambat. Qin Chen bergumam, hanya dengan mendapatkan api bencana dan api dunia bawah ini, seseorang dapat benar-benar dihitung sebagai pewaris yang mulia Skyfire. Pada suatu saat, saya akan memasuki ranah guru suci. Itulah harapan yang sebenarnya. Di masa depan, saya akan lebih percaya diri dalam menghadapi Yaomi Mansion. Pikir Qin Chen sangat menyadari kekurangannya saat ini. Terlepas dari kekuatannya sekarang, itu hanya dianggap selevel para penguasa di alam tuan. Begitu seorang guru suci muncul, dia pasti akan kewalahan. Kecuali jika dia bisa mendapatkan warisan dari Venerable Skyfire ini. Setelah itu, api tak berujung di tubuh Qin Chen meledak, dia seolah berubah menjadi dewa api, dan mulai berkomunikasi dengan api bencana dan api dunia bawah itu. Dan kekuatan Zixiao Dou Li Gong juga ingin memperbaiki kedua api aneh ini. Namun, ketika istana Zixiao Dou Li Gong bersentuhan dengan api dunia bawah dan ingin memurnikan pihak lain, aura api dunia bawah itu malah terkikis. Dia sebenarnya berusaha menyingkirkan jejak pikiran Qin Chen yang tersisa di dalamnya. Dan malah bertindak sebaliknya, yaitu memperbaiki istana Zixiao Dou Li Gong. Luar biasa, gumam Qin Chen tergerak. Asal-usul peradaban yang tak terhitung jumlahnya di benaknya melonjak, kemudian dia merasakan dalam sekejap, api bencana ini bukan hanya api ajaib, ia memiliki aura bencana, tetapi juga mengandung semacam kebijaksanaan yang dapat memperkuat dirinya sendiri dan memilih pewarisnya sendiri. Tidak mungkin bagi Qin Chen untuk langsung menelan api malapetaka ini seperti menarik dan menelan api iblis sebelumnya. Namun, meskipun Qin Chen tidak berhasil dalam tembakan pertamanya, ia juga berhasil menghancurkan pemurnian Tu Moyu dan yang lainnya. Tu Moyu dan yang lainnya sangat marah, menyaksikan aura pembunuh Qin Chen yang terus mendidih. Mereka semua akan menarik api bencana, tetapi Qin Chen segera merusak keseimbangan ini. Api surgawi, ubah sumbernya menjadi satu, menyatu dengan tubuhku. Gumam Qin Chen mendengus dingin, komat kamit baca mantra. Dia mengabaikan siapa saja, tetapi secara langsung mendesak kekuatan api langit di tubuhnya dan mulai menarik api bencana dan api dunia bawah. Berbagai kekuatan supernatural api menyebar keluar dari tubuh Qin Chen dan terhubung dengan api bencana dan api dunia bawah. Segera, adegan bencana mulai muncul di benak Qin Chen. Di lain sisi, para iblis ini berkata, tidak, orang ini telah menarik perhatian Calamity dan Netherfire. Dia akan mengumpulkan semua harta karun di istana ini. Hal yang paling berharga adalah Calamity and Netherfire ini. Jika itu dikumpulkan olehnya, ditambah dengan Demon Fire yang dikumpulkannya sebelumnya, maka anak ini akan mendapatkan semua warisan Venerable Skyfire dalam satu gerakan. Saya khawatir itu akan menjadi bencana besar. Ucap Tu Moyu dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat bahwa Qin Chen telah melakukan kontak dengan Calamity Under Fire dalam sekejap. Ini tidak bisa ditoleransi. Sekarang Qin Chen cukup kuat. Dia telah mengumpulkan begitu banyak api ajaib sebelumnya. Jika dia mendapatkan api bencana ini lagi dan menggabungkannya satu sama lain, maka tidak akan ada yang bisa mengendalikannya. Ling Yuan, semuanya,
Pertama bunuh Qin Chen ini, dan aku akan berjuang untuk menjinakkan api bencana ini setelahnya. Ucap Tu Moyu meraung, dan segera bergabung dengan Ling Yuan. Mereka berkomunikasi secara ajaib, dan sungai besar cahaya ajaib mengalir melewatinya. Pangeran Jinwu dan yang lainnya tidak mengambil tindakan, tetapi mata mereka terus berbinar memperhatikan. Mereka mencoba berkomunikasi dengan api malapetaka itu sementara Master Iblis menyerang Qin Chen. Dan mereka juga berharap dalam hati mereka bahwa Master Iblis Tu Moyu dan Qin Chen akan saling menderita keduanya. Hingga mereka tidak dapat menyerap api bencana, dan keuntungan sebenarnya ada di tangannya. Melihat tindakan Tu Moyu dan kawan-kawan, Qin Chen berteriak, "Kalian berdua, persaingan ini tidak sehat. Kalian berani mengambil tindakan terhadap Ben Shao, kamu mencari kematian. Istana Zixiao, keluarlah untukku," teriak Qin Chen pada saat ini. Banyak harta yang dikumpulkan Qin Chen tiba-tiba diungkapkan olehnya semuanya. Dalam waktu singkat, cermin ilahi Seng Zhao bangkit, istana langit ungu, menara kaca 7 harta karun, dan mahkota kaisar kegelapan, serta jimat takdir Zugeksu. Dan banyak harta yang menantang langit berputar di sekitar cermin ilahi. Harta karun ini adalah semua harta karun teratas yang dikumpulkan Qin Chen sebelumnya. Mereka disempurnakan olehnya dan diubah menjadi hartanya sendiri, dan kemudian membentuk kekuatan cahaya yang berharga, mendesak kekuatan yang kuat, dan tiba-tiba menolak serangan Tu Moyu dan Ling Yuan. "Hahaha, aku adalah dewa api surgawi yang sebenarnya," teriak Qin Chen dengan bangga. Kekuatan api di tubuhnya terus-menerus dilepaskan, dan badai jiwa yang menakutkan berubah menjadi lautan luas, dan dia telah terkoneksi dengan api bencana dan api dunia bawah itu, dan saat ini semua akan bergabung satu sama lain. Sialan, jangan biarkan dia menggabungkan api bencana itu. Pangeran Gagak Emas, Raja Iblis Kecil, Yao Wuming, dan semua kelompok Tianjiao lainnya, jika kalian semua masih tidak mengambil tindakan, Anda tidak akan bisa mendapatkan sedikitpun harta di sini, dan mereka yang tidak mematuhinya pasti akan dipenggal oleh dia. Mengapa kita tidak bergabung untuk membunuh orang ini dan membagi harta karun itu? Teriak Tu Moyu meraung lagi, dan pikiran ilahinya masuk ke benak semua Tianjiao teratas di lapangan. Semuanya, aku bersedia bersumpah di sini. Setelah kita memenggal kepala orang ini, ras iblis saya bersedia bersaing secara adil dengan kalian dari semua ras dan berbagi warisan. Ucap Saint Demon Ras Ling Yuan juga melontarkan pandangannya, menyampaikan itu dengan pikiran ilahi. Kalimat itu segera menyebabkan banyak Tuan Tianjiao yang hadir memiliki sedikit niat tidak baik. Gumam Qin Chen merasakan krisis besar di hatinya. Dia segera memahami sebab dan akibat setelah sedikit berpikir. Jika semua Tianjiao dari semua ras yang hadir saat ini akan bergabung untuk melawannya, maka dia tidak akan pernah bisa mendapat warisan.